Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai esensi dari komunitas. Nah, apa itu Family Altar atau FA? Jadi, FA adalah wadah di mana jemaat berkumpul dalam kelompok kecil dan digembalakan. Seperti namanya ya, ada kata-kata family. Jadi di dalam FA, suasana kekeluargaan itu harus terasa. Kita baca satu ayat di Efesus 2 ayat 19, dikatakan seperti ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi kita juga ada untuk menjadi anggota keluarga Allah, untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi esensi dari FA ini adalah menjadi keluarga rohani yang saling membangun, bertumbuh di dalam iman dan mempraktekkan kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Apakah FA sama dengan ibadah? Jawabannya tidak. FA bukanlah miniatur ibadah. Jadi FA berbeda dengan ibadah. Ada 4 poin yang membuat FA itu berbeda dengan ibadah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dari jumlah anggota. Jumlah anggota FA dan ketika kita ibadah raya tentu saja berbeda. Di dalam FA jumlah anggotanya dari 5 hingga maksimal 15 lah. Sedangkan kalau kita ibadah raya bisa dari ratusan hingga ribuan orang. Seperti yang kita tahu, di dalam FA itu kita mengadakan FA di rumah-rumah biasanya, di rumah-rumah anggota. Jadi jumlah anggota 15 itu sepertinya sudah maksimal. Kalau lebih dari itu mungkin tempatnya akan tidak nyaman dan juga rumahnya tidak cukup. Sedangkan ibadah kita itu biasa diadakan di gedung atau di hall. Nah, kita sendiri tahu ya, di Bethany Hinden ini aja ibadah itu maksimal bisa menampung hingga 25.000 orang. Jadi dari segi jumlah jemaatnya saja sudah ada perbedaan jauh antara FA dan juga ibadah. Sekarang masuk ke poin yang kedua. Perbedaan FA dan ibadah ada di dalam interaksinya. Nah, kalau di dalam FA ini ada hubungan yang terjalin di antara anggotanya. Waktu FA kita bisa saling kenal, kita bisa kenalan, nanya namanya siapa, kerja di mana, hobinya apa, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa pergi bareng, ada fellowship FA, kita bisa nonton bareng, dan juga mungkin bisa berteman lebih dan kemudian menjadi akrab. Sedangkan kalau kita ibadah raya, jemaat ini fokus mengikuti liturgi ibadah. Tidak mungkin ya kita kenal-kenalan atau ngobrol dengan kanan kiri kita. Jadi tidak ada kesempatan untuk berkenalan antar jemaat. Ya, paling biasanya kalau ibadah mungkin WL hanya bilang berikan senyum kanan kiri, berikan salam kanan kiri, gitu aja. Selebihnya dari itu tidak ada interaksi di antara jemaat. Jadi dari segi interaksi juga berbeda. Ketika kita FA, kita bisa membangun interaksi yang lebih, membangun hubungan yang lebih, dan bahkan menjadi akrab. Sedangkan di ibadah raya, kita tidak mungkin bisa membangun interaksi lebih dengan jemaat di sekitar. Poin yang ketiga ada di aktivitas. Ada perbedaan di aktivitas antara ibadah dan FA. Aktivitas di FA itu lebih fleksibel, teman-teman. Kita bisa ada sesi ice breaking. Jadi ketika kita pulang kerja, kita capek, ada ice breaking, kita refresh dulu. Dan lewat ice breaking juga bisa mengakrabkan, bisa juga mencairkan suasana. Dan yang kemudian yang berbeda lagi, di FA itu juga ada sesi sharing biasanya. Biasanya bisa di akhir atau di awal. Jadi sharing apa yang dialami, menceritakan pengalaman, ataupun juga menceritakan pergumulan yang sedang dihadapi oleh anggota FA masing-masing. Dan juga teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan semangat, memberikan nasihat, dan bisa saling mendoakan. Sedangkan hal itu tidak mungkin bisa kita lakukan pada saat ibadah. Pada saat ibadah tidak ada sesi ice breaking ataupun juga sesi sharing. Jadi perbedaannya itu jelas
ketika di FA itu lebih fleksibel dibandingkan dengan pada saat ibadah, karena ibadah sudah ada liturgi dan susunan ibadah yang harus diikuti. Sekarang masuk ke poin yang keempat, perbedaan dari FA dan ibadah adalah dari segi penyampaian khotbah. Di FA penyampaian khotbahnya itu lebih singkat, hanya sekitar 15 hingga 25 menit. Sedangkan kalau ibadah penyampaian khotbahnya lebih panjang. Nah, dan juga kalau di FA itu lebih ditekankan pembawaan materi yang dua arah. Dua arah maksudnya gini, ketika kita pembicara menyampaikan materi, teman-teman yang lain bisa diajak bergantian membacakan ayat. Kemudian juga bisa berdiskusi lebih dalam mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin ada yang kurang jelas, jadi bisa nanya, dan nanya juga bisa ke sesama teman ataupun juga ke pembawa materi. Nah, sedangkan kalau di ibadah raya, khotbah hanya dibawakan satu arah dan tidak melibatkan jemaat. Biasanya hampir tidak mungkin ada sesi tanya jawab pada saat ibadah. Jadi dari segi penyampaian khotbah, FA dan ibadah juga berbeda. Di FA penyampaiannya dua arah, sedangkan di ibadah lebih ke satu arah. Jadi kesimpulannya, FA berbeda dengan ibadah, dan FA bukanlah miniatur ibadah. Dari segi jumlah, anggotanya lebih sedikit sehingga bisa ada interaksi lebih di dalam FA, dan kemudian dari sisi aktivitasnya juga lebih fleksibel, dan dalam penyampaian materi FA bisa dua arah. Nah, sekarang masuk ke poin yang berikutnya, mengapa saya harus ber-FA? Ada orang yang berkata, saya ibadah hari Minggu aja cukup, saya sudah dapat makanan rohani, saya bisa memuji menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Nah, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu FA itu poin yang pertama, kenapa kita harus ber-FA? FA merupakan sarana untuk mempunyai pergaulan yang baik. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita butuh komunitas, kita butuh orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Karena itu kita harus mencari pergaulan yang baik. Kita baca satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, FA ini merupakan sarana untuk mempunyai komunitas yang positif dan membangun. Di dalam FA kita tidak mungkin kan kita menghina atau menjatuhkan. Bahkan FA itu juga tidak akan mengarahkan kita pada dosa atau kebiasaan buruk. Sebaliknya, melalui FA kita akan punya teman-teman yang benar di dalam Tuhan. Kita akan punya relasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Contoh nih, ketika misalnya kita dikecewakan oleh orang lain, kemudian kita sharing di FA, aku kecewa sama teman kerjaku kayak gini. Maka teman-teman FA ataupun gembala FA itu pasti akan memberi kita saran supaya kita berdoa, supaya kita melepaskan pengampunan, karena itu adalah teladan dan ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengalami pergumulan juga, kita bawa itu, teman-teman pasti juga akan mensupport, mendoakan. Karena itu poin yang pertama adalah FA merupakan sarana untuk mempunyai pergaulan yang baik. Alasan yang kedua kenapa kita harus bergabung di dalam FA adalah FA merupakan sarana penggembalaan jemaat. Jadi gembala sidang tidak mungkin dapat memperhatikan seluruh jemaatnya. Apalagi di gereja kita, gereja Betani, jemaatnya puluhan ribu. Tidak mungkin gembala sidang bisa memperhatikan puluhan ribu jemaat, masing-masing dapat diperhatikan. Jadi melalui FA, gembala FA ini merupakan perpanjangan tangan dari gembala sidang untuk memperhatikan anggota FA-nya. Kita baca ayat di Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi gembala FA itu telah ditunjuk untuk menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menggembalakan jemaat.
Gembala FA itu berperan sebagai pemimpin rohani yang memperhatikan, membimbing, dan juga mendoakan anggotanya. Sehingga apa? Sehingga kasih Kristus itu dapat dirasakan di dalam FA. Sebagai contoh di dalam FA, gembala itu memperhatikan dengan cara apa? Menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Dengan menanyakan kabar, maka gembala FA itu tahu kondisi setiap anggotanya. Oh, si A lagi ngalami pergumulan. Oh, si B lagi kecapean, terlalu banyak pekerjaan, overload. Oh, si C sedang baik-baik saja. Kemudian gembala FA juga bisa membimbing melalui apa? Melalui sharing firman yang dibagikan, entah pada saat FA atau membagikan ayat saat teduh pada saat di grup FA, dan juga melalui setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada anggota FA. Kemudian gembala FA juga bisa mendoakan setiap anak-anaknya. Mungkin ketika ada yang mengalami pergumulan, gembala FA mendoakan. Bahkan juga ketika ada yang mengalami hal yang baik, gembala FA pun ikut senang dan juga ikut mendoakan. Nah, di situ merupakan bentuk dukungan rohani dari gembala FA kepada anggota-anggotanya. Jadi poin yang kedua adalah kenapa kita harus ber-FA, karena FA merupakan sarana penggembalaan jemaat. Alasan yang ketiga adalah FA merupakan sarana untuk melayani dan bertumbuh. Kita baca ayat di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, FA bukanlah sekedar tempat untuk kumpul-kumpul, tapi di sini ada hubungan yang dibangun. Kita didorong untuk mempraktekkan kasih Kristus dengan cara memperhatikan, menguatkan, menasihati, dan juga mendoakan. Kita bisa praktek kasih karena apa? Karena ada orang lain di dalam FA. Kalau kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih? Tapi kalau ada orang lain, di situ kita bisa praktek kasih. Nah, seperti di ayat tadi yang kita baca di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di sana tadi beberapa kali diucapkan kata-kata saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Nah, gaya hidup saling inilah yang perlu ada di dalam FA. Cara pikir kita itu harus berubah dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya beri di dalam FA. Nah, saat itulah kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dan belajar untuk melayani sesama anggota. Jangan kita mengisolasi diri dari anggota tubuh Kristus yang lain. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa pada saat kita menjadi jemaat yang pasif. Kita dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita pasti tahu setiap kita punya peran di dalam tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus berperan aktif berpartisipasi di dalam tubuh Kristus. Melalui partisipasi di dalam FA, kita didorong untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Melalui apa? Melalui sharing firman, melalui juga ketika kita saling mengaku dosa di dalam FA dan kita mau berkomitmen untuk berubah. Kemudian kita juga didorong untuk rajin membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Biasanya pasti gembala akan mengencourage anak-anaknya. Ayo kita rajin saat teduh, setiap hari saat teduh, luangkan waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian juga kita akan didorong untuk rajin bersekutu dengan saudara seiman di gereja, di FA, gembala yang akan ngajak, ayo datang FA yuk hari ini, atau ayo siapa yang Sabtu bisa datang Bipro, dan lain sebagainya. Dan juga dengan kita aktif di dalam FA, kita akan belajar berani bersaksi akan kebesaran Tuhan. Pada saat sharing biasanya kan ditanyain siapa yang mau sharing, atau juga
ada teman-teman yang sharing, kemudian kita jadi tergerak juga untuk ikut sharing. Di situ kita mulai belajar berani untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, dan juga kita bisa saling menguatkan anggota FA ketika mengalami pergumulan. Jadi waktu ada yang sharing pergumulan, kita saling menguatkan, kita menghibur, kita memberi masukan, kita memberi saran, dan juga kita bisa saling mendoakan. Biasanya di akhir FA kita berdoa bersama. Ada yang berdoanya dibagi kelompok-kelompok kecil, ada yang saling mendoakan sebelah-sebelahnya, dan macam-macam. Nah, jadi kita akan bertumbuh lebih cepat dengan adanya rekan rohani yang lain, dan juga ada transformasi hidup yang kita alami ketika kita itu ikut FA, karena yaitu tadi ada rekan yang sama-sama berjuang bersama, bertumbuh di dalam Tuhan. Alasan yang keempat kenapa kita harus bergabung di dalam Family Altar adalah karena FA merupakan sarana untuk pemuritan. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk jadi Kristen saja, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi seorang murid. Kita baca ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini pasti kita sudah hafal dan kita tahu ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi setiap kita orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Seorang murid adalah orang yang mau terus belajar dan diajar akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, gembala FA, di dalam FA, gembala FA akan mementoring anggota-anggota yang punya komitmen dan punya hati untuk FA-nya melalui sharing firman, teladan hidup, dan juga praktek pelayanan bersama. Jadi wadah komunitas FA ini adalah sarana yang tepat untuk pemuritan. Kemudian nanti anggota FA yang dimuridkan itu akan menjadi leader ataupun gembala FA berikutnya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang 4 alasan mengapa saya harus bergabung di dalam FA. Yang pertama, karena FA merupakan sarana untuk punya pergaulan yang baik. Kita perlu itu karena kita makhluk sosial yang butuh orang lain. Dan yang kedua, FA merupakan sarana untuk penggembalaan jemaat, di mana setiap anggotanya punya sosok gembala yang bisa membimbing, memperhatikan. Dan kemudian di poin yang ketiga, FA merupakan sarana untuk melayani dan bertumbuh. Kita butuh orang lain untuk belajar melayani. Kalau tidak ada orang lain, siapa yang kita layani? Dan dengan adanya orang lain itu, kita juga bisa belajar bertumbuh bersama, kita saling berbagi, kita saling menguatkan dan saling mendoakan di dalam FA. Kemudian yang poin yang terakhir adalah FA merupakan sarana yang tepat untuk pemuritan. Setiap dari kita harus belajar untuk menjadi murid Kristus, orang yang mau terus belajar dan diajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kali ini kita sudah belajar tentang apa itu esensi dari komunitas FA, dan juga kita belajar apa perbedaan FA dan ibadah, dan di akhir kita belajar mengapa saya harus ber-FA. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.